Kami akan buat konten versus yang udah lama nggak kami isi ya, mohon maaf. Pakai baju santai ya, karena ini tadi habis tadarusan Quran ya, kemudian menghidupkan malam di bulan Ramadan ya, biar nggak banyak tidur ya. Ikhwafillah, jadi judulnya ini air untuk baptis versus air untuk wudhu. Kami buat konten ini sesungguhnya tidak ada niat untuk menyudutkan Kristen, tidak. Ada seorang ustadz yang bernama Yusuf Ismail. Sebelum dia menjadi ustadz, dia berlatar belakang Kristen. Dia adalah seorang pengikut Tuhan Yesus, kemudian dia murtad. Dan di dalam salah satu ceramahnya, dia menyinggung tentang Injil, yaitu sakramen baptisan. Yusuf Ismail ini coba membandingkan dengan kegiatan umat muslim pada saat mereka berwudu. Di dalam penyampaiannya, dia menyatakan bahwa ini tidak bermaksud untuk menyudutkan orang Kristen. Ikhwafillah, jadi judulnya ini air untuk baptis versus air untuk wudhu. Kami buat konten ini sesungguhnya tidak ada niat untuk menyudutkan Kristen, tidak. Dan ini adalah pengetahuan dan wawasan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah sesuatu yang the best punya buat umat muslim. Hanya ini untuk perbandingan saja berdasarkan pengalaman kami dan yang masih terjadi saat ini. Dan ini untuk pengetahuan wawasan kristologi bagi umat Islam supaya tahu betapa bersyukurnya kita jadi orang Islam, karena semua hal yang sudah diajarkan Allah dan Rasul-Nya itu is the best pokoknya. Nah, ikhwafillah, kenapa sih kok air untuk baptis kita bandingkan, kita versuskan ya dengan air untuk wudhu? Karena ini menarik. Jika dibandingkan dengan sakramen yang ada di dalam umat Kristen. Karena menurut Yusuf Ismail, penggunaan air di dalam pembaptisan yang dilakukan oleh umat Kristen seringkali menggunakan air yang tidak layak. Misalnya air yang di hotel, di kolam renang, dan air itu adalah air yang sudah tercampur dengan kotoran-kotoran kenajisan. Mazhab Imam Syafi'i, panjang lebar, emang orang Kristen mudeng, Jawanya keluar. Emang orang Kristen ngerti? Ya kan? Kan enggak. Nah makanya saya bahas umum saja. Ya. Jadi air mustamal itu air yang sudah dipakai untuk bersuci. Ya, kemudian nggak bisa dipakai lagi untuk bersuci lagi, kecuali jumlahnya memenuhi syarat tertentu. Ya. Ada syaratnya harus 2 kulah. Ya. Kemudian air yang sudah berubah warnanya, air yang sudah terkena najis, ya ini yang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Air yang berbau, wah luar biasa. Di Islam itu bahas air untuk wudhu aja detil, rinci, nggak main-main. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya ingin ketika manusia itu wudhu ya untuk sholat itu sudah betul-betul airnya dipastikan air yang betul-betul suci dan mensucikan, bukan sembarangan air ya. Ketemu air misalnya di jalan ya, oh ada air nih, udah main cemplung aja bisa untuk wudhu. Enggak, kita harus lihat dulu ini air ini memenuhi syarat tidak, ada persyaratan yang harus dicek dulu ya. Mungkin orang Islam bilang, wah jelimet, bukan jelimet, inilah orang pinter. Nah sementara kita lihat pembaptisan di gereja yang banyak di kota-kota besar nih, yang saya bahas adalah, sekali lagi ingat note-nya, keywordnya adalah pembaptisan yang dilakukan di kolam renang oleh pendeta-pendeta ya, yang di kota-kota, gereja-gereja besar ya, menyewa hotel, bayar mahal, sekali baptis bayarnya ratusan ribu ya, hanya untuk dibaptis di kolam renang, hotel berbintang. Ingat, bukan hotelnya bro, itu air yang dipakai di kolam renang itu kalau menurut Islam itu nggak memenuhi syarat. Sedangkan untuk di umat muslim, air yang dipakai untuk berwudu adalah air yang dikhususkan, air yang tidak bisa sembarang, air yang bersih, air yang layak, air yang memenuhi kriteria-kriteria yang dianggap layak untuk mensucikan pada saat mereka berwudu. Saya perlu jelaskan dulu pengertian yang sebenarnya dari baptisan air yang salah dipahami oleh Yusuf Ismail. Baptisan air itu adalah sebuah sakramen di mana seorang manusia mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan baptisan itu bukan acara untuk suci dan mensucikan diri.
Kalau semudah itu cara suci mensucikan diri, maka kita silakan berbuat dosa yang sebanyak-banyaknya. Habis itu kita tinggal dibaptis, suci kita. Dan ini adalah sesuatu pengertian yang sangat rendah yang dimiliki oleh seorang Yusuf Ismail. Dan penggunaan air itu hanya sebuah lambang. Lambang apa? Lambang manusia dikubur, hidup lamanya dikubur, dimasukkan. Artinya kita mati terhadap semua dosa-dosa yang selama ini begitu kuat hidup di dalam kita. Jadi artinya pada saat kita mengikrarkan, kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, hidup lama kita itu dikubur. Karena sekarang kita mau hidup baru bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang tidak pernah mengenal dosa, yang tidak pernah berbuat dosa, yang tidak pernah tersentuh dosa. Itu sebabnya kalau kita mau hidup bersama dengan Dia, semua tabiat-tabiat dosa yang ada di dalam hidup manusia itu harus dikubur. Tentunya dikubur tidak pakai tanah. Kalau pakai tanah, pasti Anda keluar sudah tidak punya nafas. Makanya Tuhan yang sempurna mengajarkan kita itu hanya lambang. Makanya pakai air. Kenapa pakai air? Karena air itu bicara tentang sebuah kehidupan. Di mana ada kehidupan pasti ada air. Makanya Tuhan mengajarkan supaya lambang itu kita menggunakan air saja. Itu bukan acara suci dan mensucikan seseorang. Tetapi pembaptisan itu adalah sebuah keputusan di mana kita mengikrarkan kita mau hidup baru bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Hidup lama kita sudah matikan semua. Kita nonaktifkan, kita off-kan dari dalam hidup kita. Oke, jelas ya Yusuf Ismail, supaya Anda, sekalipun saya lihat katanya Anda mantan Kristen, tapi saya lihat Anda sangat tidak paham tentang kebenaran Injil. Itu sebabnya Anda tersesat dan Anda murtad meninggalkan Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan ini saya juga mau menanggapi tentang air wudhu yang sangat dibanggakan oleh Yusuf Ismail ini. Karena menurut saya Yusuf Ismail ini sedang bermegah di dalam sebuah kebodohan. Izinkan saya bertanya kepada Yusuf Ismail, di mana dalil dan logikanya yang bisa membenarkan kita habis gosok telinga pakai air, gosok hidung pakai air, gosok mulut pakai air, gosok tangan pakai air, gosok kaki pakai air, gosok kepala pakai air, terus kemudian kita bisa jadi suci. Allah itu suci, ya, sehingga nggak mungkin menghadap Allah yang suci, ya. Kemudian dia menggunakan air asal-asalan. Dia pakai air yang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat tertentu yang sudah Allah tentukan. Nggak bisa, gitu ya. Itulah sebabnya makanya Islam betul-betul detail, rinci, ya. Nggak sembarangan. Kenapa? Karena orang berwudu ini untuk membersihkan dirinya, mensucikan dirinya dari hadas-hadas yang ada, ya, dari najis-najis yang ada, ya. Sehingga ketika menghadap Allah dia sudah dalam keadaan suci karena air wudu yang dibuat membasuh dari mulai jari-jari tangan, ya, membersihkan mulutnya dengan kumur-kumur, hidungnya, mukanya, tangannya, ya, kanan kiri, rambutnya, hidungnya, kakinya, semua komplit. Maka ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala sudah dalam keadaan suci karena dia sudah berwudu dengan air yang suci dan mensucikan. Dalilnya di mana? Sampai lecet pun kita gosok pakai air, kita gosok terus sampai luka kita punya. Itu tidak bisa menyucikan kita, Yusuf Ismail. Coba agak cerdas sedikit. Karena suci tidaknya manusia itu dari karakter, dari sifat. Walaupun dia mandi, jangankan cuma gosok pakai air, pakai sabun lagi. Gosok sampai licin, sampai luka, tidak bisa menyucikan manusia. Kesucian itu di dalam sifat, di dalam karakter. Itu urusannya Tuhan. Yang bisa sucikan itu hanya kekuatan Tuhan. Kalau Tuhan masuk di dalam manusia, dia bekerja di dalam roh manusia, disitulah baru manusia bisa jadi suci. Maaf bicara, saya ingin memberi satu contoh. Perempuan PSK, satu hari mereka mandi bisa lebih dari 3 kali. Pertanyaan saya, apakah mereka bisa suci? Nggak bisa. Coba perhatikan orang-orang pejabat koruptor. Mereka mandi bersih-bersih. Bukan hanya mandi bersih-bersih pakai sabun yang sangat mahal. Pakai jas, ditutupi, dibalut dengan segala aksesoris kehidupan ini. Tetap aja mereka najis. Karena apa? Karena sifatnya yang tidak beres. Karakternya manusia itulah yang kotor.
Dan itulah yang harus disucikan. Dan air Yusuf Ismail tidak punya kemampuan apapun untuk menyucikan manusia. Di awal kamu menyatakan bahwa kamu menyampaikan ini tidak bermaksud untuk menyudutkan orang Kristen. Dan ini adalah sebuah kepura-puraan sekaligus kemunafikan. Kalau bukan menyudutkan, ini apa namanya Yusuf Ismail? Sementara di satu sisi kamu begitu bangga, kamu begitu meninggikan cara berwudu kamu, tapi di sisi lain kamu begitu menjatuhkan, begitu menyudutkan proses pembaptisan yang dilakukan oleh orang Kristen. Orang Kristen mau dibaptis di kolam renang, mau dibaptis di laut, mau dibaptis di sungai, mau dibaptis di hotel, apa urusannya dengan Anda? Jadi ini sudah jelas, apa yang kamu sampaikan, ini bukan hanya menyudutkan, ini sekaligus menghina. Bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Kristen itu adalah sesuatu yang tidak layak. Sesuatu yang begitu buruk, yang dipahami, yang dijalankan oleh orang Kristen. Padahal pemahaman kamu yang terlalu bodoh, Yusuf Ismail. Sifat kepura-puraan yang kamu miliki untuk menjatuhkan cara sakramen yang dilakukan oleh orang Kristen, ibaratnya kamu ini sedang menembak dari belakang layar. Seolah-olah supaya kamu jangan kelihatan. Nah, sifat munafik seperti ini, Yusuf Ismail, ini mau disucikan pakai apa? Mau disucikan pakai air kah? Selama manusia tidak berjumpa dengan Tuhan yang benar, maka manusia tidak akan pernah bisa jadi suci. Karena urusan sifat dan karakter, hanya Tuhan yang berkuasa, yang mampu merubah manusia dari hidup di dalam kenajisan untuk dipindahkan menjadi manusia yang suci. Demikian penyampaian saya, kiranya menjadi jelas bagi banyak orang. Salam kemenangan.